Udah nanya aja. Ya saya bukan di TV yang kalau saya. Kamu mau ngapain kesini sekarang? Ditanya nggak mau, bertanya nggak mau. Kamu mau ngapain? Minta nomor HP aku? Bukan mau yang soalan kamu yang lain apa itu? Filipus melihat Isa. Ditanya nggak mau. Bapak ada di mana? Nggak mau. Kamu cari apa? bapak. Mau kamu dicium si Rasmi? Kamu mau cari bapak itu? Kamu mau cari bapak itu di mana? Bapakku Itu dua loh. apa? Aku pikir kalian tuh Kristen tuh ngalah-ngalahin aku. Dalam ayat itu berkata, Muhammad itu ditanya oleh seseorang bahwa Muhammad tanya, apakah kamu yakin kamu masuk surga? Lalu Muhammad menjawab, saya tidak tahu. Tidak ada seperti itu diksinya. Adakah ini? Saya tidak mau menjelaskan yang bukan hadis saya. Saya mau dengar hadisnya seperti apa. Saya tahu. Apakah aku mengakui Yesus adalah Bapa? Sekarang saya jelaskan. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Itu dua pribadi yang beda. Dalam iman kami percaya itu adalah satu. Sudah, jawabkan. Itu jawabannya. Makanya saya bilang tidak konsisten. Membawa ayat Filipus membuktikan kalau Yesus adalah pencipta alam semesta. Ketika ditanya Yesus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Lihat sebagai Bapa, atau ada Bapa di samping, di kanan, di atas, di bawah, di dalam, di depan, di belakang Yesus? Coba dijawab. Saya tunggu 2 jam. Gini Kak, kamu cari Bapak di mana itu buat apa? Itu dulu. Saya lagi nggak nyari Bapak ada di mana. Bapak mana? Saya cuma pengen mengkonfirmasi penjelasan kamu terkait ayat. Ayat yang kamu bawa itu kan adalah ketika Filipus melihat melihat Yesus, dia melihat Bapa. Kan begitu tadi. Ya, itu Yesus katakan itu seperti itu. Itu untuk membuktikan bahwa mereka adalah satu. Itu alasan. Saya lagi nggak nanya kenapa Yesus berkata begitu.
Saya kan nggak tanya Kamu mau- kenapa Yesus berkata Masalahnya begitu. gini, otak kami itu tidak mencari Bapa ada di mana. Tapi Kamu nggak hanya nyari orang Bapa di Islam mana? yang mencari ketika Filipus Udah. melihat Udah, Yesus. sekarang udah kamu nanya aja. Udah silakan kamu tanya aja tentang agama saya udah. Wah, kalau aku tanya tentang agama kamu pasti emosi kamu. Ya, tidak perlu. Udah nanya Masa? aja. Ya, saya bukan di TV yang kalau saya Kamu mau ngapain kesini sekarang? Ditanya nggak mau, Masuk. bertanya nggak mau. Kamu mau ngapain? Minta nomor HP aku? bukan mau Terus? yang soalan kamu yang lain apa itu Filipus melihat Isa apakah melihat Ditanya Bapak? nggak mau. Bapak ada di Disuruh nanya mana? nggak mau. Kamu- mau kamu mau cari apa? Mau Bapak. kamu dicium si Rasmi? Kamu mau cari Bapak itu kamu mau cari Cari Bapak itu di mana Bapakku itu dua buat loh. apa? Aku pikir kalian tuh Kristen tuh ngalah-ngalahin aku loh. Aku bapakku 2, kalian bapaknya 3 ya? Masalahnya Dua, bapak tiri sama bapak kandungku ada. Filipus melihat Yesus, apakah Filipus melihat Bapa juga? Lah, kan Kamu situ yang bilang, saya sudah- mengkonfirmasi. Lah, Tadi ya, kamu terus membawa ayat itu membuktikan kalau Yesus adalah jawaban dia adalah ya. Tuhan. Kamu bilang. Ya, jawaban Iya, dia berarti adalah Yesus adalah ya. Bapa. Karena Yesus Berarti Yesus adalah Bapa. karena Yesus sudah katakan bahwa ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Nah, jawabannya adalah ya. Nah, kamu tanya lagi, di mana Bapa? Kamu cari Bapa itu buat apa, Kak? Kenapa? Berarti, kamu tahu nggak? Kamu tanya kenapa? Saya tidak lagi mencari Bapa di mana. Saya lagi ingin mendengarkan penjelasanmu tentang ayat yang kamu kutipkan. Bahwa Tadi ketika kamu tanya, Filipus Bapa di mana? Di Dengarkan hidup. dulu. Kamu lagi bertanya ke saya, sekarang saya lagi jawab, kamu potong saya. Kamu tanya kenapa? Saya jawab nih. Karena, nah lihat nih kalau cara orang menjawab tuh sesuai dengan pertanyaan. Kalau ditanya kenapa, jawabannya karena. Karena kamu menjelaskan kepada saya pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan, membawa dalil pada saat Yesus dilihat oleh Filipus, mana pada waktu itu Yesus Filipus melihat Bapa. Nah, konsekuensinya adalah kamu mengakui kalau Yesus adalah Bapa. Kamu jadi oneness, bukan Tritunggal lagi. Dan yang kedua adalah pada saat Filipus melihat Yesus dia ternyata Bapa, maka muncul pertanyaan yang lain. Apakah yang mati di tiang salib itu adalah Bapa juga? Nah, gimana kamu menjelaskan itu? Nanti kamu akan bilang, kan beda pribadi. Nah, berarti inilah yang dibilang tidak konsisten kalian itu. Makanya kalian tidak benar. Di ayat 1 dikatakan Yesus itu adalah Bapa. Bukan bagi orang Islam, bagi orang berakal. Mari kita buktikan. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu akui nggak kalau Yesus itu Bapa? Bukti kalau kamu tidak menerima Yesus Bapa, kamu nggak menjawab secara lugas kalau Yesus adalah Bapa. Apa kamu tadi bilang? Kan beda pribadi. Karena kalian itu metodenya imani saja, bukan by logic. Kalau Islam, Oke. setiap penjelasan Apakah Islam aku- itu memuaskan Bentar. akal. Sebenarnya ini sudah dijawab dari tadi, tapi saya pun tidak mengerti kenapa kamu soal balik-balik. Ya sudahlah, tidak, kita lagi tidak butuh curhatan kamu. Kamu mau lanjut di sini atau Nah. mau turun? Silakan, saya tidak paksa kamu kok. Kamu mau lanjut di sini atau mau Oke, turun? aku Tadi jawab katanya udah dulu. marah, tapi tetap aja ngomong. Oke, aku jawab dulu, lepas itu aku turun. Sudah. Jawab Soalan kamu apa? tadi. Pertanyaannya mana? Apakah aku mengakui Yesus adalah Bapa? Sekarang saya jelaskan. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Itu dua pribadi yang beda. Dalam iman kami percaya itu adalah satu. Sudah, jawabkan. Itu jawabannya. Makanya saya bilang tidak konsisten. Membawa ayat Filipus membuktikan kalau Yesus adalah pencipta alam semesta. Ketika ditanya Yesus mati itu Bapak ikut, langsung dijawab, oh tidak, dia beda pribadi. Ini yang disebut dengan tidak konsisten.
Teman-teman turut berduka cita untuk saudara kita yang ada di Sumatera, baik Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dengan adanya keadaan yang saat sekarang ini teman-teman, mungkin teman-teman tahu terjadi banyak sekali musibah dan bencana. Salah satunya adalah kalau tanah longsor teman-teman ya, di daerah Sumatera Barat. Dan saya juga mendapatkan informasi juga kampung halaman saya juga ada kena ini teman-teman ya. Buat teman-teman semua yang di Sumatera Barat atau Sumatera Utara atau daerah manapun yang saat ini mendapatkan musibah bencana alam ya, baik di Mandailing, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dimanapun kalian berada, semoga Allah menyelamatkan kalian, semoga diberi ketabahan. Buat teman-teman yang kehilangan rumah, kehilangan sanak famili, dan ada korban jiwa, saya turut berduka cita, baik di Aceh dimanapun berada, saya turut berduka cita. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Teman-teman tetap berdoa, tetap berserah diri kepada Allah. Apapun yang terjadi, semua adalah ketetapan dan ketentuan Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari musibah, mara bahaya. Tetap hati-hati, jangan lakukan perjalanan-perjalanan jauh, karena kita tidak tahu saat ini cuaca sedang tidak baik-baik saja. Semoga Allah memudahkan kita dalam urusan kita. Intinya tetap berdoa kepada Allah apapun yang terjadi. Seperti itu teman-teman. Baik saudara kita yang Kristen ataupun yang Muslim atau yang non-Muslim, apapun yang terjadi terhadap diri kita semua, semoga kita dilindungi oleh yang menciptakan alam semesta ini. Oke Kak, jadi turun aku nih Kak. Iya boleh, kalau mau turun boleh. Saya nggak mau maksa kamu di sini. Siap, Cuman siap. kebutuhannya Tapi adalah mau tanya dulu Kak, ini apa? Muhammad itu mati syahid tidak Kak? Nabi Muhammad SAW adalah orang yang meninggal dalam keadaan baik. Kalau dikatakan meninggal dalam keadaan syahid atau tidak, tidak ada apa-apa, karena beliau sudah dijamin surga oleh Allah. Karena beliau adalah orang yang akan mengeluarkan orang dari surga. Mau meninggal syahid, mau tidak syahid, beliau adalah orang yang meninggal dalam keadaan mulia. Seperti itu. Bagaimana pendapat Kakak? Saya pernah mendengar orang-orang Islam di TikTok dalam clipper gitu, dia bilang kalau Muhammad dosa mati syahid. Saya sudah katakan jawaban saya. Nabi Muhammad SAW meninggal hidup dalam keadaan mulia, meninggal dalam keadaan mulia. Karena beliau adalah seorang Rasul yang mulia, mau keadaan meninggalnya dalam keadaan syahid atau tidak, Nabi Muhammad tetaplah mulia. Seperti itu. Oh, tapi aku mau jawaban ini Kak. Menurut Kakak secara pribadi nih, mati syahid atau tidak itu Saya tidak bisa secara pribadi, saya bicara secara agama saya. Seluruh para ulama saya tidak ada yang bersalah paham tentang kematian Nabi Muhammad SAW. Mau diistilahkan dengan syahid ataupun tidak, sebentar saya dari kampung saya dulu ya, ini ada musibah di kampung. Artinya tetap beliau meninggal dalam keadaan mulia. Jadi teman-teman yang Kristen, Nabi Muhammad itu tidak ada permasalahannya tentang meninggal beliau di dalam kami umat Islam. Oke. Tapi ada satu, saya pernah baca dalam hadis ataupun dalam hadis, tapi terjemahannya itu dalam sebentar Kak, boleh Kak? Boleh, silakan. Jadi nggak jadi turun nih ya. Teman-teman doakan saudara-saudara saya di kampung halaman saya, teman-teman. Akses telepon, akses internet tidak bisa lagi dihubungi di kampung halaman saya. Semoga Allah melindungi keluarga besar saya semuanya. Teman-teman untuk minta doanya ya. Daerah Sumatera Barat, tepatnya daerah Bukit Tinggi, teman-teman ya. Bukit Tinggi kesananya. Ya, Jaslin. Dalam ayat itu berkata, Muhammad itu ditanya oleh seseorang bahwa Muhammad tanya, apakah kamu yakin kamu masuk surga? Lalu Muhammad menjawab, saya tidak tahu. Tidak ada seperti itu diksinya. Adakah ini? Saya tidak mau
Ya, saya tidak mau menjelaskan yang bukan hadis saya. Saya mau dengar hadisnya seperti apa. Saya tahu hadis itu, tapi saya pengen kamu membacanya. Karena Oke. kalau kamu sudah membacanya, kamu tahu jawabannya seperti apa. Oke, aku baca. Silakan. Saya paham yang ditanyakan, tapi bukan begitu. Apa soalnya? Sedangkan Nabi Muhammad saja itu punya satu kemampuan untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka. Kemampuan itu saja dia punya, dan dia adalah orang yang pertama sekali mengetuk pintu surga, dan dia adalah orang yang membawa orang lain ke dalam surga. Nah, kalau kamu bertanya tentang diksi, Nabi Muhammad berkata, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan kepada saya. Betul, karena dia memang tidak diberitahukan apa yang akan terjadi setelah dia meninggal. Bukan berarti dia tidak tahu apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Tidak, dia jawab saya Lagi tidak pula, tahu silakan. saja. Ya silakan kamu bawakan hadisnya. Jangan kami umat Islam Oke. ketika bertanya tentang agama Anda, saya tunjukkan ayatnya dengan jelas, sumbernya yang jelas. Kalau kamu mau siap. bertanya ke saya, tolong baca juga ayatnya, dalilnya seperti apa. Siap, siap. Pak dosen silakan ambil alih dulu. Saya lagi menghubungi saudara yang ada di kampung halaman. Pak dosen. Iya, sebentar. Oke. Ya, gimana? Jangan, lanjut. Ya, siapa ini di bawah? Ya, selamat malam. Yang di bawah? Siapa ini? Ya, selamat malam juga. Oh iya, Afon. Gimana? Ya, Afonten. lanjut. Silakan, Bro Afon, agamanya apa dan ngapain ke sini? Ya, selamat Mau malam bertanya, semuanya. bilang, Ya, saya agamanya Katolik gitu. Oke, silakan Bang Afon. Mau ngapain, naik ke atas? Mau berdiskusi dengan saya, mau bertanya atau mau menjelaskan? Ya, saya hanya mau bertanya. Begini, Oke, boleh, silakan. tadi ada teman saya menjelaskan tentang Nabi Muhammad, dia dijamin masuk surga atau enggak gitu. Oh, dijamin. Karena Ya. Nabi Muhammad sendiri Ya, adalah orang makanya. yang mengeluarkan. Ya, Ya, oke. Tapi kakak harus tunjukkan mana dalilnya Nabi Muhammad itu sekarang di surga. saya harus menunjukkan Nabi Muhammad sekarang di surga. Ya, karena itu harus, Sejak karena kapan itu sudah umat dijamin kan. Islam bilang bahwa surga itu sesuatu yang dijanjikan, yang nanti setelah melalui fase yaumil hisab baru masuk surga, belum dibuka. Tempat yang dijanjikan untuk nanti, bukan sekarang. Sekarang Nabi Muhammad itu ada di alam barzah. Memangnya di surga dalam iman Kristen sudah ada penghuninya sekarang? Tetapi di agama Kristen, tapi Tuhan Yesus Kristus menjaminkan. Siapa yang lihat Yesus di Itu ada surga? dalilnya. Emang surga bisa dilihat? Ya nggak dilihat, tapi dia mati bisa bangkit. Itu juga mati bangkit loh. Kamu tahu nggak? Lazarus mati bangkit. Elia juga, Elisa menghidupkan orang mati dan bangkit. Nggak ada spesialnya kok. Nggak ada hebat-hebatnya. Yang saya tanya itu, kamu kan bicara surga, kenapa mati dan bangkit kamu bahas? Kamu kan minta ke saya, tunjukkan Nabi Muhammad sekarang di surga. Yang pernah bilang Nabi Muhammad sekarang di surga siapa? Seluruh orang yang meninggal itu bukan di surga sekarang, tapi di alam barzah. Karena surga itu nanti dibuka waktu semua orang sudah dibangkitkan dan dihakimi. Nabi Muhammad yang pertama sekali mengetuk pintu surga. Nah, saya tanya kamu, kalau di agama kamu orang mati langsung masuk surga ya? Iya, iya. Hah? Loh,
Di kitab kamu orang mati dihakimi dulu loh. Kok langsung masuk surga? Ya karena Tuhan Yesus Kristus sudah dijaminkan, saya sediakan tempat Coba untuk- tunjukin ayatnya kalau kamu Kristen dijanjikan tempat di surga. Di mana ayatnya itu? Mana ayatnya di dalam Bible? Ada tertulis Kristen dijamin masuk surga. Setahu saya Kristen ini diusir oleh Yesus. Matius 7 nomor 21. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Hah? Kok pede kali sih kalian? Yesus datang untuk menyelamatkan domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel, dan itu pun gak semua selamat loh. Lah kalian siapa? Hah? Tahu dari mana kalian ini? Kok berani-beraninya kalian menjamin diri kalian sendiri masuk surga? Hei, kalian itu diusir sama Yesus. Yang mengusir setan dalam nama Yesus, bermujizat dalam nama Yesus. Kata Yesus, enyahlah kalian daripadaku karena engkau pembuat kejahatan. Iyo. Hebat sekali bro kita tadi ya. Punya ilmu menghilang dia. Punya jurus menghilang. Jangan kalian mengada-adakan yang tiada di depan kami. Kalau kalian mau membodoh-bodohi orang lain boleh. Tapi jangan saya. Lama kali kau dari tadi naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi anak-anak muridmu udah pada turun semuanya. Nah, tuh si Jaslin tuh. Ini aku Tinggal Akid. Jaslin tuh. Aku Akid, cuaca kurang bagus. Aku tadi malam asmaku kambuh. Ini Mika ya, aku baru tadi malam sedih kali. Aku tidur asmaku kambuh. Hah? Bengek aku. Hah? Asmaku kambuh tadi malam. Aku pikir, apakah aku akan inilah sedih lah ya kan. Sedih banget aku tadi malam. Tapi alhamdulillah cuman bentar. Jam 3 subuh langsung hilang. Aku Akid. Cuaca nggak bagus di sini. Di mana-mana banjir. Iya, ada galudo iya. ya. Ya, kita doanya teman-temannya, saudara-saudara kita yang lagi kena musibah, baik Sumatera Utara dan Sumatera Barat, daerah-daerah lainnya. Semoga yang ditinggalkan tabah dan Banyak korban semoga jiwa ya? selamat. Ya banyak Uni. Di daerah Medan itu daerah apa namanya, satu daerah itu 60 orang loh. Yang di Medan, terus yang di Padang Panjang itu 10 orang lagi di jalan, yang di perbatasan jembatan, ada perbatasan Padang Panjang sama ada perbatasan itu Gapura itu, iya, jalan itu ditimpa. Ya semoga teman-temannya cuaca ekstrim ini cepat berlalu. Di Cilacap 16 Ya. orang. Ya Allah. Banyak Di Sumut korban 19 sekarang. orang. Di Sumatera Barat, di Sumatera Utara 19 orang teman-teman. 60. Di 60. Cilacap, oh ini baru. Di Cilacap baru 5 yang terdokumentasi. 5, bukan. Ada saudaraku di Medan, Uni adekku di Medan sana ngungsi loh sekarang itu. Ngungsi sama mamanya. Mana adiknya kamu tinggal di mana, daerah mana? Di Bray. Aku nelfon dia tadi ngungsi. Ngungsi Mana dia dia sama ngungsi? mamanya. Di rumah siapa tadi katanya, rumah kelurahan tadi, mana di gedung mana tadi? Memangnya tempat tinggal dia tuh kena apa? Longsor atau apa? Banjir. Banjir. Ya Allah. Ilahi. Jadi ya semoga Kak teman-teman Amalia nih, sehat-sehat tengok nih, semua. ini Kak Amalia nih, tengok nih, Kak Amalia nih. Setiap mau ulang tahun Yesus pasti bencana alam. Tapi yang dikatakan kakak itu benar juga kan? Tapi benar loh. Iya. Setiap ulang tahun Benar, Yesus itu setiap bencana alam. Benar juga ini. Benar. Soalnya Di alam Aceh semesta ini lagi. kayak murka gitu loh. Ada Tuhan yang lahir ke dunia tuh kayak gak terima gitu. Bukan menginikan, mengulang tahunkan Tuhan yang disekutukan. Ya murka lah Allah. Ya kan? Iya.
Iya. Mengadakan ulang tahunnya dengan perbuatan maksiat lagi loh. Kemarin temanku mabuk-mabukan, ambil ini pokoknya banyak lah. Yang di Sumatera Barat gimana kabarnya? Ada apa? Sumatera Barat ini di apa Lubuk Minturun namanya Uni. Di situ apa juga banyak juga korban. Banyak yang mayat aja tuh yang di jembatan itu lagi rumah yang di perbatasan Padang Panjang itu dibawa. Ada 10 orang yang hilang sekarang, rekan kerja yang kerja lagi di sana. Ya Allah. Semoga lah ini. Ya, semoga bencana ini cepat berlalu. Semoga saudara-saudara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Halo. Yang lain-lain. Ya, Jaslin, Islam Kristen. Kali itu si Jaslin tuh. Ada satu pertanyaan lagi kak, sorry kak, tadi lupa. Saya konfirmasi dulu. Yang tadi ayat itu saya jumpa dia tidak sahih dalam hadis. Terus Saya bagi soalan yang lain lah supaya yang tidak sahih tidak perlu dibahas. Pendapat ini saya jumpai di dalam. nggak ada Jaslin ininya suaranya. Kalau tenggelam nggak ada suaranya. Oh, Ya, dalam karena gini, Jaslin, ini pertanyaan terakhir buat kamu karena saya juga istirahat. Nanti kita piket kita di sini gantian. Ada Pak Oreo sama Tante Mika. Saya lagi menjaga stamina saya karena saya harus bergerak terus. Saya tidak boleh tidur di bawah jam 12, di bawah jam 11. Ini sudah menjelang waktu tidur saya. Jam 11 teng itu saya harus tidur. Ya, ini pertanyaan terakhir dari kamu, saya akan jawab dan saya akan close untuk di YouTube Rifa MOE. Silakan pertanyaan terakhir. siap. Saya akan close. Ini dalam hadis Salim, dia dikatakan di situ seseorang perempuan datang menjumpai Muhammad karena suaminya cemburu. Lalu Muhammad menjawab bahwa susuilah dia. Itu bagaimana pendapat kakak? Ini juga dibahas sama Oke. ya orang apologet Kristen juga. Saya mau penjelasan dari kakak saja. Siap. Suhailah itu sahabat Rasulullah perempuan, punya suami namanya Huzaifah. Huzaifah dan Suhailah suami istri. Sebelum mereka menjadi Islam, mereka punya anak angkat bernama Salim. Setelah mereka jadi Islam, mereka harus taat kepada syariat Islam, yang mana tidak boleh yang bukan mahram untuk melihat, seperti misalkannya rambut sedikit atau pergelangan tangan segala macam, dan tidak boleh harus ada hijab begitu karena bukan mahram. Maka Salim itu bukan anak kandung Suhailah, tapi sudah dirawat sama Suhailah, ya, budak. Nah, melihat aurat yang inilah yang boleh dilihat. Ada aurat-aurat yang boleh dilihat sama abang sama papa kita dan tidak boleh orang lain lihat itu. Nah, maka Suhailah ini mengadu kepada Nabi Muhammad. Dia menduga, merasa suaminya ini cemburu kepada Salim. Dia takut suaminya cemburu kepada Salim. Dia khawatir Huzaifah cemburu kepada Salim. Bagaimana caranya supaya tidak ada kecemburuan? Karena orang dua ini taat agamanya. Huzaifah dan Suhailah ini sampai meninggal taat dalam agama Islam. Mereka mengikuti syariat Islam betul. Maka bagaimana solusi dari agama Islam supaya Salim ini tidak berdosa ketika keluar masuk dengan Suhailah yang adalah ibu angkatnya? Maka Rasulullah katakan, susuilah dia. Apa maksudnya? Meminum air susu dari Suhailah. Karena dalam Islam, kamu, ya, misalkannya kamu minum air susu seorang wanita. Wanita itu bukan ibu kandung kamu. Anak wanita itu dan wanita itu tidak boleh menikah dengan kamu.
Itu hukum dalam Islam. Untuk menjadikan seseorang semahram dengan kita. Mohon maaf, teman-teman Kristen, yang dibayangkannya adalah menetek, menghisap di puting susu. Bukan menghisap di puting susu yang diperintahkan, tapi meminum air susu. Itu yang diperintahkan, itu yang menjadi konteks hadisnya. Seperti itu. Dan secara rasional, kalau seandainya Rasulullah SAW itu menyuruh untuk si Salim menyedot puting susunya, tentu dia sudah bercerai dengan Huzaifah karena alasan Suhaila minta supaya suaminya tidak cemburu. Lalu Rasulullah suruh, kenyot puting susumu. Pasti Huzaifah menceraikan Suhaila. Pasti Huzaifah mengatakan Nabi kita cabul. Pasti Huzaifah akan menjadi murtad. Tapi pada faktanya tidak. Suhaila dan Huzaifah masih tetap setia menjadi Islam, dan tidak ada perkataan-perkataan buruk dari Huzaifah kepada Rasulullah SAW. Itulah bukti bahwa yang dimaksud adalah meminum air susu, bukan mementil puting payudara. Saya bisa menyusui anak saya walaupun saya kerja di kantor. Caranya seperti apa? Saya pompa. Saya Bentar dulu, saya jelaskan dulu konteksnya. Sebentar. Ini selesai itu nanti kamu saya boleh konfirmasi dulu ini. Ini bukan menghujat, ini cuma bertanya. Jadi banyak mungkin ada yang salah. Teman-teman dia bertanya ya. Ini cuma Teman-teman dia bertanya dan dia juga sopan. Kita hargai dia. Kita hargai Yaslin sebagai saudara kita, berbeda keyakinan, walaupun mungkin dia, saya nggak tahu tinggal di mana. Kamu tinggal di mana, Yaslin? Indonesia atau di luar Indonesia? Indonesia. Ini aku yang nge-lag atau Uni ya? Uni nge-lag. Uni yang nge-lag atau Uni. Oh. Kita hargai saudara kita. Udah? Ya, tidak masalah teman-teman. Hargai. Kita butuh jawaban butuh pertanyaan itu supaya kita ulang-ulang terus. Kita mengulang terus agar teman-teman kita yang non-muslim, mungkin yang nonton 1.300 orang ini ada 1, 2, 3 orang yang betul-betul serius bertanya, yang betul-betul serius mendengarkan. Kita fokus di situ. Walaupun yang lebih banyak di antara mereka menghujat, kita tidak peduli dengan mereka yang menghujat. Kita peduli kepada mereka yang bisa jadi. Tapi gini, itu perlunya apa? Kadang anak kita nonton TikTok, konten bawa narasi seperti itu. Nah, ketika anak kita bertanya, kita bisa menjelasin apa yang seperti jelasan Uni tadi. Nah, ini banyak manfaatnya bagi kita. Nggak usah konten itu dipikirin, bukan buat kita utamanya. Ya. Dan kita mengulang-ulang ini kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada faktanya, beberapa hari yang lalu itu saya masih sempat sama Tante Mika ya. Ada orang Islam sendiri yang menonton, baru nonton dia TikTok begini. Jadi ada manfaat buat mereka seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, doakan saja terus Yaslin bisa menghilangkan kesombongan di hatinya. Karena yang menutup hatinya dari cahaya ilahi itu, hidayah itu adalah kesombongan dan kejahilan. Rata-rata begitu. Yang membuat seseorang itu menutup diri dari menjadi kafar. Nah, mulai terpikir ternyata nggak benar. Buat begitu juga teman-teman kita yang Kristen di bawah yang selama ini nggak mau diskusi, cuma menonton. Mereka tergiring opini oleh apologet Kristen yang lagi amburadul. Nah, dengan jawaban itu memberikan kepastian lah, dia mendapatkan namanya kebenaran di dalam Islam. Jadi kita harus menjawab ya teman-teman ya. Memang kalau namanya dia penghujatan itu sesuatu yang tidak ada dalilnya, mereka menyatakan seperti itu, gitu teman-teman. Oke lah, saya close yang di YouTube Rifa MOW teman-teman.
mungkin sebagai bentuk rasa bela sungkawa terhadap bencana yang ada di Indonesia, teman-teman. Mari sama-sama kita sama-sama semuanya kita bacakan Al-Fatihah, teman-teman. Baik kita hadiahkan untuk diri kita sendiri supaya kita dilindungi oleh Allah dimanapun kita berada, ataupun mungkin dengan membaca Al-Fatihah ini ada manfaatnya untuk orang-orang yang kita mungkin saat ini mereka dalam keadaan banjir, terjebak longsor, atau mereka masih hidup tapi mereka mungkin saja mereka sedang berada di tempat yang tidak menyenangkan, dan mereka sedang berjuang dengan dirinya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Semoga dengan membacakan Al-Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, Allah turunkan fadilah hidayah dan juga bala bantuan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang mungkin saja karena kecerobohan atau karena kelalaiannya mendapatkan yang namanya ujian. Kita baca Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah mulai dari sekarang. Bismillah. Bismillah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimanapun kalian berada, saya turut berduka cita atas apa yang mengalami saudara-saudara kami, baik di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, daerah Jawa Barat yang terkena longsor ataupun bencana alam. Semoga Allah ampuni segala dosa kita, berikan keringanan, berikan kemudahan, dan semoga teman-teman semua masih saja dilindungi oleh Allah. Amin, ya Allah. Dan kemudian bermanfaat sisa umur kita untuk kepentingan agama kita, untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan apa yang memang harus dimuliakan dan menunjukkan kebenaran Islam. Karena untuk itulah kita seharusnya hidup, untuk memuliakan Allah. Dan buat teman-teman semua, saya juga harus istirahat. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan buat teman-temanku Kristen, kembali lagi saya katakan, kami tidak ingin merendahkan kalian. Apa yang terjadi di sini adalah apa yang kalian inginkan. Semoga kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah teman-temanku Kristen, ketika apa yang kami sampaikan kalian tidak bisa bantah, lalu apa yang kami sampaikan itu sudah kalian terima kebenarannya, tapi kalian tolak di lisan kalian, kalian tolak di hati kalian, tapi di rasional kalian sudah diterima, maka ketika kalian menolak, kami tidak lagi tertanggung, maka semuanya terpulang kepada kalian, ya. Maka wajarlah ketika Allah murka nanti kalian tidak mampu lagi membela diri karena kalian telah ingkar yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir yang saya bacakan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, ya manusia, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi, dan beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan yang menjadikan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Semoga bermanfaat apa yang kami lakukan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin parkur dan close cam. Lanjut yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ada yang mau disampaikan, Bang? Bang Den. Ya. Islam ya Bang ya, ada yang mau disampaikan Bang Den? Lanjut, Tante. Oke, izin saya turunkan ya Bang ya, kita cari Oten ya Bang ya, kita sediakan tempat buat Oten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR sayang aku pun lagi kurang enak badan. Bang Wan, apa kabar Bang Wan? Sehat Bang Wan? Gimana cuaca sana Bang Wan? Alhamdulillah baik-baik Bang. Ada cuaca sini hujan, kadang panas. Selesai saja kita buatnya. Hujan panas santai. Ayo di sini hujan terus ini. Gak ada panasnya. Ini gara-gara panas hujan. Aduh. Karton. Terus kena ya. Iya Kak Epi ini Bindegi ya.
batu iya, bindeng iya, semuanya. Aduh. Sarton Sarton, Bang Sarton. Sarton. Aku lagi ini apa? Nggak ada semangatnya untuk apa tuh bernarasi atau bicara itu gimana ya Bang Wane? Sama, aku ini kecapean nanti, kepenatan. Kalau si Mika ini karena miskin Bang Wan, bukan karena kecapean, karena miskin. Kecapean tante, Iya. habis urus pemilu ini kan. Teman-teman, si Mika ini dia nggak ada semangat ngomong bukan karena dia kecapean, tapi karena dia miskin. Miskin Kalau kali. dia ada duit, oh udah semangat kali mulutnya. Aku batuk Uni, kok nggak kasihan sama aku ya Uni ya, sekali-sekali jenguk Udah nggak ada. Kalau mau push oke aku mau yang jumbo. LD berapa? Soalnya Elsa LD-nya 100. Elsa Big Coba Sis. kalian kirim dia paus, pasti langsung semangat dia menyoceh aja ngomongnya. Enggak, Modelnya. janganlah paus, tinggal. Pokoknya kalau si Mika tidak lagi bersemangat bicara, itu bukan karena sakit. Kalian tahu nggak? Dia tidur aja dia bisa ngomong. Karena miskin lah dia tidak sanggup bicara. Aku lagi sakit. Jangan Lagi kau sakit. percaya kalau karena dia sakit, enggak. Dia misalkan udah meninggal pun bakalan ngomong, bibirnya lihat aja. Misalnya Mika sudah meninggal kata kita kan, si Mika meninggal, dia bibirnya bergerak-gerak gitu, gerak-gerak itu bibirnya itu. Jadi mustahil. Ya, Tapi paling kalau dia ngomong miskin, Yesus Tuhan apa bukan, Bapa Tuhan bukan, Roh Kudus Tuhan bukan, itu aja paling kau bilang. Artinya tante yang tanya malaikat itu kok dikubur itu. aku batuk juga nih. Rasain kau Malah bengek, pas mau kambuh udah sendiri. bengek, udah penyakitan, ngujat Iya, orang. nggak apa-apa lah. Tapi ini loh Uni ya, ini sebetulnya menjadi apa bagi kita ya, teguran mungkin, atau Allah masih sayang sama kita ya kan. Bukan, Masih ada diingat sebuah hadis kita. begini. Hmm. Jangan mencela penyakit karena penyakit itu menggugurkan dosa-dosamu. Benar, Betul. benar. Betul. Betul. Jangan kalau Oten jangan mencela Maria, nanti bisa menggugurkan Tuhan kalian. jadi gimana Uni? Aduh. Uni, Apa? Duit. jadi gimana paus? Bisa minta duit sama aku kapok nanti. Aku lagi kurang enak badan. Karena miskin. Iya, miskin, puasa. Coba si Mika ini teman-teman yang nggak perlu kalian, dia nggak perlu kaya raya juga untuk banyak bicara. Ada aja saldo GoPay-nya 50.000, udah banyak dia bicara itu. Ini mau nengok, nah, mau nengok aku pakai paket atau pakai wifi. Yuk kita tonton ya. Ini paling pakai wifi. Aku pakai paket. Aku pakai Satu hari kuota 50.000. ini. Hah? Aku pakai kuota. Jangan beli yang 50.000, beli yang 200. Dua. Pasti eksis kartumu kan, aku Telkomsel loh. Bukan, kan cuaca lagi tak bagus, wifi sering ini, sering bermasalah. Iya. Wifi ku disembar petir loh. Pening Harusnya aku. kau Makanya sebenarnya dia- itu. Hah? Sebenarnya kau yang bersama betul. Iya. Jadi ada tiang di sini tuh. Allah masih sayang sama Mika. Sebenarnya petir itu udah sakit hati kali nih. Ini orangnya aku sambar ini nih. Dilindungi juga Ya sama Allah dulu. macam mana mau ini ya. Ketika mau nyambar aku, Oten ada lewat. Kena. Nasibku ditolong Oten. Oten mati di tempat petir terlalu ini ya, terlalu mulia ya. Mulia lah.
Oten matinya harus mengerikan, lebih mengerikan dari itu gitu. Memang harus Kok tuh dibayangkan ya. kayak Bayangkan ya, Tuhan mereka aja mereka hina loh. Apa bagus kemuliaan bagi mereka diberikan Tuhan mereka itu dengan kebaikan gitu loh. Tuhan mereka aja mereka hina. itulah. Kalau Bang Wan dia sakit nggak ngomong wajar. Ada cerita miskin. Kalau kau jangan bilang karena sakit. Jangan bilang pula aku kena sakit makanya aku bohong kali. Berarti miskin. kemarin Uni waktu masih ngomong tuh masih miskin juga Bu. Makanya Mika, miskin itu pilihan. Uni, Kok kan Uni memang ada nggak duit? Uni? Ada nggak Uni? Apa? Ini kita ya. Duit. Ya enggak, alhamdulillah ya Ustadz Dery Sulaiman itu Islam ya. Jadi Ustadz Dery Sulaiman itu Islam, lirik lagunya enak. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja Oten mati. mati. Nah. Hebatnya. Kalau misalnya Ustadz Dery Oten, mungkin liriknya ditambah. Tuhan pun mati. Tak ada yang abadi. Kita Tuhan aja mati apalagi kita gitu kali. Iya, untung aja Ustadz Dery itu dia Islam, Muslim Islam. Kalau enggak liriknya ditambah itu. Aku asmaku kamu nggak enak kali loh. Capek aku. Ini Uni sering makan ini mungkin Bukan kena jangkis. debu. Apa tuh jangkis? Jajanan luar itu. Apa itu? Nggak tahu, aku nggak pernah Jangkis. Aku aja sekarang ini makanku tau nggak? Aku minum apa? Aku ya pisangku blender. Aku lagi ini kan lagi proses. Junk food lupa Oh jangkis. junk food, hantu blau, jangkis. Jauh kali jangkis. Jangkis. Iya, maklum orang Namanya? sakit. Apa namanya itu? Aku tadi pisang kan, ku blender pisang, campur quaker oat, campur susu full cream. Capek kali. Uni Bagus ada itu yang dari makan bilang, oat itu bagus. ada yang bilang di bawah, bertobatlah kalian semua kembali kepada Yesus. Yesus saja nggak pernah kembali kepada kalian. Gimana? Tengok itu, berdoa semuanya. Ya Bapak ampuni mereka, Udah mereka sambil tidak tahu. tiduran ya. Nanti kalau aku ketiduran, mic aku di mute ya. Nanti aku ngorok loh. Ya kalau aku bisa ya. Banyak Jadi cerita gini sama teman-teman, gini teman-teman Oten yang di bawah ya. Kalau seandainya logika dan betul sejalan dan bermanfaat ajaran Yesus, mungkin aku bisa berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Kalau sejalan ini tidak, dia mengusir orang yang memanggil Tuhan. Dia tidak pernah kenal dengan Kristen. Aku hanya diutus domba yang hilang dari Bani Israel. Kepada ke-12 muridnya, jangan menyimpang kepada bangsa lain. Itu. Bahkan Yesus mengatakan dengan apa? Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan ada loh. Allahmu. Ada loh akun favoritmu nanya-nanyain kau live apa enggak, dia DM aku loh. Nama akunnya namanya Mami. Dia bilang, mana itu si Mika itu live enggak dia? Kayaknya udah meninggal, aku bilang. Ada akun ngefan kali Bang Wan, akun itu, ibu itu. Nama akunnya Mami. Terus ditanya sama aku, Uni katanya, mana Tante Mika, kok nggak live berapa hari? Kayaknya udah meninggal, kataku, karena miskin, kataku. Tapi aku bilang perkataan adalah, aku bilang kayak gini Bang Wan, perkataan adalah doa ya Uni. Aku bilang, mau aku bilang kayak gitu, tapi memang fakta, mau gimana lagi? Gak bisa ngapa-ngapain.
Salah terdiam. Ya, itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, teman-teman. Makanya kami berpikir 2 kali mentuhankan Yesus. Kenapa saya berpikir 2 kali untuk Dua mentuhankan kali, Yesus? ribuan kali lah ada. Ribu, aja iya. teman-teman. Ribuan kali. Karena gini, pertama, dia datang sebagai manusia, matinya manusia, digantung manusia, naik ke surga jadi naik ke atas jadi manusia, nanti turun yang terakhir jadi manusia. Kapan dia Tuhannya? Kapan Yesus ini Tuhannya? Lahir manusia, mati disalib manusia, digantung manusia, ditombak manusia, diludah manusia, masuk ke alam maut manusia, naik ke surga manusia, nanti turun kedua kali di penghakiman dia jadi manusia. Kapan dia jadi Tuhannya? Kapan dia? Bahkan dia tidak memiliki hak di surga. Ada otoritas tertinggi yang memberikan hak kepada dia di surga. Yang kedua, yang selanjutnya, bahkan ketika dia jadi manusia, dia diberikan kekuatan oleh malaikat. Itu dijual di Shopee kau nih. Bisa kredit nggak? Nah ini. Boleh nggak? Yang kedua unik. Mika, gini Mika, bisa nggak gini? Kakak, aku mau beli patung Tuhan, tapi request boleh nggak mukanya kayak muka Nandar, gimana nggak kayak gitu? Boleh. Boleh. Nah yang lucunya unik, ya itu patung Tuhannya itu kan dia pakai ikat pinggang emas. Itu dari mana dia dapat? Kan suka-suka Aki nambah. Nah ini ya, rambutnya pirang, kulitnya putih, ya kan? Sementara orang Flores diciptakannya hitam. Ini kan, awas kameramu nampak, ya. Aku tahu Tuhan aku lagi itu ngetes adil. pakai tangan. Ya, nggak adil. Tuhan kalian hidungnya mancung, dia tinggi, putih. Kalian dibuatnya pesek. Kalian dibuatnya hitam. kalian nggak sadar. Kalian dihina Tuhan kalian tuh menghina Tuhan kalian. Ketika kalian dihina, dibuatnya hidung kalian naik ke atas, maka kalian hina dia dengan cara dia mati. Kalian tuh lagi berbalas pantun sebetulnya, berbalas pantun sama Tuhan dengan ciptaan ini, berbalas pantun. Ketika kalian diciptakan dengan bentuk yang amburadul, rambut keriting, kepala peang, hidung ke dalam, nah di sini kalian berbalas pantun menghina Tuhan kalian. Dia mengatakan dia mati terkutuk di kayu salib. Ini gambar Awas kena band Fefek. Apa sih? Apa? Kau tengok tuh Pepaya, gambar pepaya. tante. Buah pepaya. Papaya. Iya, betul tante. Bibir atau apa Itu ini? Itu lambung Yesus. Si Nandar kalau gambar ini langsung bangun. Itu pepaya itu tante. Nandar Pepaya langsung itu. bangun dia. Papaya. Iya pepaya. Kan warnanya Ya merah. Allah. Ya Allah, Terus di Nandar, dalamnya itu Nandar. hitam gitu kan, pepaya itu Nggak tante. dengar suara Nandar barusannya. Nandar ngomong lu. Ngomong lu Nandar. Jadi itulah, ya kan, unik. Kamu jelasin dulu ini Mika ini apa? Ini adalah yang masih virgin, warnanya pink. Ini paling tidak orang Cina punya atau orang Tante, Eropa. itu ada Tabok Syekh kau. Muhammad tante. Ada Syekh Muhammad. Coba terangkan ke beliau. Nih ya, nih jelaskan ya. Bang Wan nanti jelaskan sama beliau ya. Iya, Ini iya. adalah buku sampul doa orang Kristen. Di sampul doa itu ada gambar seperti itu adalah gambar luka Yesus.
Gitu. Jadi gambar luka Yesus itu digambarkan seperti gambar vulva, gambar misfi, karena filosofinya itu keluar dari wanita begitu. Tapi aku Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Hal sami'ani ya Syekh? نعم أسمعك نعم 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 شكرا جزيلا شيخ. يعني الصورة الآن من نعم. أختي أنريفا، هذا غلاف في كتاب مسيحي، وهذا الكتاب يحتوي على صورة محبل من امرأة. نعم 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 كيف رأيك يا شيخ؟ والله رأيي يعني هذه الأشياء مخزية يعني يعني في دين النصارى هناك إذا سمعت بالأمس قرأت هناك قرأت نشيد الإنشاد لدى المسيحية، نشيد صح الإنشاد. كذلك، صح كذا يا شيخ. نعم نشيد الإنشاد. يعني في نشيد الإنشاد مقالة تقول يعني ضع يدك على فخذيها، يعني ماذا هذا والعياذ بالله. نعم 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 نعم. الحمد لله نحن في الإسلام يعني نقرأ في القرآن، نتحدث في القرآن، لا كذا كما في المسيح. نعم أخي نعم صحيح نعم صحيح. نعم يقولون أن ثالوث يعني يقولون يقولون ثالوث يعني أب وابن وروح وكله. نعم يقولون أن يعني هم يعتقدون في جسد واحد، يعني في جسد واحد، يعني يقولون أن هذا شرك في الله عز وجل. نعم 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 نعم. Syekh, يا نعم يس. Syekh, Salus laisa min Aisyah, Salus min Tertullianus. تتكلمين اللغة العربية ليس الفصحى. من يشوع، ليس من عيسى المسيح putra Maryam. قالت أختي أنريفا أن سولوس هو من apa tadi Uni? Saulus dari mana? القانوت ما هو Salus kan Tritunggal kan? القانوت ما هو Salus laisa min Yeshua. يا القانوت ما هو القانوت؟ Gimana Bang? Apa itu kanut? Apa itu kanut bilangnya? Salus. Oh, Salus. Tadi Syekhnya bilang Salus Tritunggal itu laisa min Yeshu, laisa min bukan Isya. dari Yesus. Salus min Tertullianus. شيخ في اللغة العربية ثالوث يعني ثلاثي واحد. ثلاثة في واحد، ما هذا؟ هذا ما أقصده. لا ثلاثي واحد فقط. لا يعني نعم تريتونغال. iya ثلاثي واحد. ثلاثة بي في واحد. ثلاثي واحد. يعني نحن نقول أن هذا الكلام مردود على النصارى، لأن يسوع بنفسه قال في إنجيل متى إنجيل متى بالسفر قال نعبد إله واحد، حتى هم يقولون في يعني في نعم صح كذا. Matius. Nah. Mungkin bisa dijelaskan Bang Wan siapa beliau ini kepada teman-teman yang di bawah, mungkin penasaran ya. Itu ada Uni, silakan Uni. Ya, beliau salah satu syekh yang masih berada di Palestina, teman-teman ya. Dan ternyata beliau juga mempelajari kristologi. Jadi beliau tahu tentang Tritunggal, Ibn, Isyu, Waruh, Salus atau Tritunggal. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa si Tritunggal itu tidak berasal dari Yesus, tidak berasal dari Bible, tapi berasal dari Tertullianus. Seperti itu teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau mau berbagi koin ke beliau silahkan, monggo. Ya, mana tahu untuk menambah-nambah penghasilan beliau, yang kita tahu kalau beliau saudara kita yang di Palestina itu tidak mudah hidup di sana teman-teman ya, karena adanya mereka Zionis yang coba untuk menghancurkan etnis mereka.
Ya na'udzubillah min dzalik. Beliau ini Gitu, teman-teman, imam besar juga ya ini di Ya, salah satu imam Masjidil min Al-Aqsa. Palestina. Ya, naam, sahih. Udah, aku tidur dulu ya, istirahat, aku ngantuk sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kalau ada rezeki berlebih, beliau termasuk ulama yang saudara kita di Palestina yang sekarang masih berjuang, yang mana perjanjian kemerdekaan masih dilanggar oleh si Riwil ya teman-teman ya. Nah, semoga saudara-saudari kita di sana mendapatkan apa yang mereka butuhkan, hak mereka sendiri. Yang kedua, mungkin beliau lah nanti yang akan menolong kita, yang akan ketika kita mau diarak ke api neraka, beliau berkata, "Ya Allah, ampuni dia ya Allah, ketika di dunia, ketika kami masih butuh makan, beliau mereka yang memberikan aku uang, memberikan aku gift hadiah di TikTok. Ya Allah, selamatkan Bang Yonatan Nandar. Dia yang buka komal, dia menyediakan komal buat kami dulu ketika kami butuh bantuan. Ketika bantuan dari saudara-saudara kami banyak yang tidak sampai ternyata." Lihat bahwa teman-teman, untuk gift tolong jangan bagi bunga ya, jangan bagi bunga mawar, sebab bunga mawar itu kalau di convert itu tidak dapat dicairkan teman-teman. Jadi koin satu koin itu untuk bunga mawar ditukar saja ya, seperti kopi atau apalah, tapi jangan bunga mawar ya, karena kalau kita bagi beliau bunga mawar, justru koin itu diambil oleh Israel. betul ya. Kedua, kalian memberi kepada pertama ulama, itu kedua orang yang sedang jihad di jalan Allah, yang ketiga kepada imam, guru, termasuk guru bagi kita. Kalau seandainya beliau ada di Indonesia, beliau termasuk guru bagi kita. Yang selanjutnya adalah beliau mungkin pengajar juga di sana kepada saudara-saudari kita yang lain di sana. Caranya Ya, beliau mengajar di Masjid Aqsa itu tante. Jadi di sini ya, keutamaan kepada beliau, pertama yang jelas beliau adalah ulama di sana, saudara-saudari satu akidah dengan kita. Yang selanjutnya beliau adalah mujahid ya, sedang berjuang di jalan Allah. Beliau juga mempertahankan hak beliau tentang negara beliau. Yang ketiga, yang selanjutnya itu adalah guru ya, panutan. Nah, mudah-mudahan nggak tahu kita nanti, oh misalnya Bang Igo, Bang Berkah, ketika nanti mau dilemparkan, mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari neraka jahanam ya teman-teman ya. Semoga kita tetap bertakwa, takut kepada Allah dan taat mengikuti perintah Allah. Tetapi kita tidak tahu dosa itu ada yang disengaja, tidak sengaja, dosa yang nampak, dosa yang tidak nampak. Karena manusia itu tidak luput dari namanya dosa. Nah, kita butuh nanti kesaksian dari saudara-saudari muslim kita ketika kita di dunia. Ingat kepada mereka, mereka pasti akan ingat kepada kita. Jangankan kita berbuat baik, orang yang kita punya utang, kita nggak bayar utang, dicari kita. Apalagi kita yang berbuat baik. Orang yang kita berutang di alam bangsa nanti dicari. Apalagi ketika kita melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, kita juga dicari. Kita mungkin sehinilah yang akan menjadi saksi kita. Oh, kaidah itu jangan ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Bang Pamungkas itu ampuni mereka ya Allah. Mereka menyediakan tempat bagi kami. Bahkan kami bisa membeli roti, walaupun cuma untuk mengganjal perut. Nah, roti itu kubawa untuk sholat kepada Engkau ya Allah. Roti yang ku makan ini kubawa untuk sujud kepada Engkau ya Allah. Kekuatan yang diberikan oleh saudara-saudara kami yang di Indonesia, kami gunakan untuk sujud kepadamu ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Insya Allah bahwa konsep keselamatan Islam itu sangat banyak. Contoh kayak Unirifa lagi bengek ya,
Benek Uni Rifa itu masih ada, termasuk konsep keselamatan ketika Uni Rifa menerima sakit itu, tidak mengeluh. Nah itu termasuk konsep keselamatan, menggugurkan dosa. Yang kedua, konsep keselamatan itu amal jairiyah, ilmu yang bermanfaat, taubatan nasuha. Banyak konsep syafaat baginda Rasulullah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kesaksian daripada saudara-saudari muslim kita. Itu konsep keselamatan di dalam Islam. Tetapi konsep keselamatan di dalam Kristen, Tuhannya mati. Berbeda. Konsep keselamatan kita jelas memberikan manfaat, tidak merugikan orang banyak. Konsep keselamatan di Kristen, umatnya selamat, dia nggak selamat. Ya, jadi gitu teman-temannya. Makanya beruntunglah kita terlahir sebagai Islam. Beruntunglah kita masih diberikan umur panjang. Kita masih bisa bertaubat kepada Allah, tidak melalaikan sholat kita, tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu saling tolong menolong, saling bantu membantu. Bukan saling cakar-cakaran, saling bongkar aib, saling hujat, saling jatuhkan kayak oten. Ya, kita itu umat Muslim itu bersaudara. Begitu juga ketika di dalam Islam tidak tegur sapa selama 3 hari, kita mati dan tidak tegur sapa, itu maka neraka jahanam. Jangan berharap masuk neraka teman-teman. Di sana api ada, rokok nggak ada, nggak nyaman, nggak ada enaknya di sana. Bayangkan kita ini kayak silabu liar ya. Silabu liar ini, woi monyet katanya. Ini kutunjukkan ya. Bentar, kalau ini kadang-kadang mereka nyindir. Ya, ini kutunjukkan bukti ya. Ini Paulus loh, lebih panjang lagi jenggotnya. Ini kutunjukkan data. Kadang-kadang kalian tuh, ya Allah, kalian menghina tapi kalian tidak bercermin kepada diri kalian. Siapa Paulus, siapa Yesus. Nih, Paulus. Ya. Nah, itu Paulus. Itu Paulus, teman-teman, lebih panjang lagi jenggot. Sopanlah kalian, nanti berbalik kepada kalian nanti, ya. Ya, ini Paulus. Nah, berapa bayangkan itu? Itu gambar itu yang dibuat, ada yang baju warna hijau itu adalah oten menghujat Nabi Muhammad. Dibikinlah gambar Nabi Muhammad, ya kan? Tetapi setelah ku cek, kok mirip Paulus. Ternyata dia menghujat Paulus. Sama botak di tengah, rambut di samping, jenggotnya panjang. Ah, gitu teman-teman. Jadi jangan kalian salah hujat. Nanti kalau kalian hujat di sini, nanti berbalik kepada kalian. Gak berani naikkan saya, aku naikkan kau. أخي نستمع إن شاء الله في اللغة الماليزية. نستمع باللغة الماليزية على المسجد الأقصى المبارك. Listen. Nah, fadal. Justru tunggu kita dengar bahasa dulu. Anggapan ini adalah salah kaprah dan tidak benar sama sekali. Karena yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu adalah wilayah yang merupakan kawasan yang luasnya sekitar 114.000 km persegi. Dan di kompleks tersebut ada beberapa bangunan-bangunan, di antaranya adalah kubah sakrah atau kubah emas dan kubah perak atau kubah yang kita lihat berwarna hijau kehitam-hitaman itu. Kalau pertanyaannya kenapa seperti ada 2 masjid, ada 2 kubah, itu ada sejarahnya. Tentang sejarah Kubatus Sakrah, itu dalam sebuah riwayat dikatakan ketika pembukaan Masjidil Aqsa, Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan informasi dari beberapa pendeta Nasrani bahwa ada batu yang itu adalah batu tempat berpijaknya Nabi SAW saat dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Maka Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan agar batu tersebut ditutup dengan satu bangunan yang sederhana. Tujuannya agar batu itu tidak diistimewakan atau menjadi sumber kesyirikan. Pada masa generasi setelahnya, tepatnya pada masa Malik bin Marwan, dinasti Umayyah, dibangunlah di atasnya bangunan dengan persegi 8 yang kemudian diberikan kubah. Di generasi kita di tahun sekitar 1994,
Raja Yordania itu melapisi kubah Sakhra itu dengan plat-plat yang terbuat dari emas, makanya dikenal dengan kubah emas. Orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwa batu tersebut adalah tempat ketika Nabi Ibrahim meletakkan kepala anaknya ketika akan disembelih. Sedangkan kubah perak atau yang kita lihat berwarna hijau kehitam-hitaman itu adalah kawasan tempat sholat di masa Umar bin Khattab. Kawasan tersebutlah yang kemudian digunakan sebagai tempat sholat. Kubahnya namanya kubah Kibli. Nah, bangunan ini dibangun dari waktu ke waktu sampai kemudian seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan perlu kita ketahui bahwa di kompleks Masjidil Aqsa itu bukan cuma kubah Sakhra dan juga kubah perak, tetapi ada bangunan-bangunan yang lain. Di situ ada Masjid Al-Buraq. Di kawasan tersebut juga ada Musola Al-Marwani. Kemudian juga ada Masjid An-Nisa dan beberapa bangunan-bangunan yang lain. Maka yang dinamakan Masjidil Aqsa adalah semua bangunan tersebut yang berada di kawasan yang melingkupinya. Maka justru mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu adalah yang kubah hijau saja, jangan-jangan itu yang diinginkan oleh Yahudi. Karena orang-orang Zionis Yahudi itu menginginkan mencaplok kubah Sakhra. Karena mereka meyakini batu yang ada di kubah tersebut adalah situs suci milik mereka. Maka yang benar, Masjidil Aqsa adalah kompleks yang menjadi tempat bangunan-bangunan di kawasan tersebut. Kita memohon kepada Allah semoga Masjidil Aqsa yang sedang ditawan lekas dikembalikan ke pangkuan kaum muslimin. Amin ya Allah. آمين يا رب آمين إن شاء الله يا رب إن شاء الله أندونيسيا ماليزيا سنغافورة إن شاء الله زيارات إلى المسجد الأقصى إن شاء الله يا رب يا الله صحات وعافيات وبركات يا رب ينزل على أهل ماليزيا وأندونيسيا إن شاء الله كل الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. أكرمهم يا رب كرما واسعا طيبا مباركا، بارك لهم في أولادهم ونسائهم وبيوتهم. اللهم اجعلهم يا رب مفتاحا للخير مغلاقا للشر. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. كل إنسان يتصدق علينا من إخواننا في أندونيسيا اللهم الله يبارك فيهم ويبارك عليهم، يعطيهم ما يتمنون وما يتساءلون، يلبسهم لباس الصحة والعافية، يجعلهم من أهل القرآن وخاصته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا معز يا مذل يا رافع يا باسط يا رزاق يا ذا الجلال والإكرام. أكرم إخواننا في أندونيسيا اللهم أكرمهم وبارك لهم وأعطيهم ما يتمنون. اللهم بارك لنا في أخونا، اللهم بارك لنا في أخونا في هذه الصفحة في هذه الغرفة المباركة. اللهم استخدمهم، اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. تقبل منهم صالح أعمالهم، اللهم تقبل صدقاتهم، اللهم تقبل صدقاتهم يا رب العالمين. اللهم بارك لهم، اللهم أعطيهم ما يتمنون وما يتساءلون. اللهم يا منزل الكتاب، اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا سريع الحساب يا هازم الأحزاب اهزم الأحزاب يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واطلق أسرانا واشف جرحانا واحمي المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أطراف الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارض عن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين والصحابة أجمعين وعجل لنا في المهد المنتظر. اللهم عجل لنا في المهد المنتظر يا رب العالمين. اللهم ارزق إخواننا في أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي زيارة المسجد الأقصى. اللهم بارك لهم، اللهم أكرمهم، اللهم احفظهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام، بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. شيخ تعال شيخ الآن يعني تعال اقرأ الدعاء لإخواننا في سومترا جمهورية الإندونيسية الذين تضروا من الفيضانات الآن. نعم 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 اللهم نعم اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله
ابعد عنهم كل أذى يا رب، اللهم ابعد عنهم كل أذى. اللهم يا رب احفظ بلادهم آمين، ونساءهم Kita وبيوتهم doakan supaya وأطفالهم Syekh يا doakan ذا untuk Syekh الجلال di والإكرام. Sumatera. يا حي يا آمين، قيوم آمين. بارك في أخوانا في سومطرة. اللهم ابعد عنهم كل أذى يا رب العالمين. يا رحمن يا رحمن يا رحمن ارحمهم برحمتك الواسعة يا جبار يا جبار. آمين. يا الله اجبرهم بكسرك يا رب يا رب العالمين. يا رب احميهم يا رب العالمين. يا الله يا كريم يا Amin ya Allah. ويا أجود الأجودين والآمين. يا الله يا كريم. Bahasa Indonesia, Bang Nandar tolong lempar ke iblis satu itu. bahasa Indonesia. Siapa yang mau macam tolong lempar ke iblis itu. Kau bilang iblis, Pak. Bahasa Indonesia. Kok kau? Syekh, syukran jazilan Syekh. Afwan Syekh, hadza hinzir Nasrani. Al-an hinzir. Naam hinzir. خنزير نصراني. النصارى نعم. النصارى يعرفون أن ديننا حق وأننا كتابنا حق، لذلك هم يشتموننا، ولكن نعم. سبنطار إن شاء الله. المهدي عليه السلام كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سينزل عيسى عليه السلام ويلتقي هو والمهدي عليه السلام. أول ما يكسرون إلا يكسرون الصليب ويقتلون الخنزير. نعم. فإن شاء الله قريبا أخي قريبا سيكون الدين واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام: الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. الله أكبر. قال منهم يا رسول الله؟ قال أناس يأتون من خلفي يوجدون كتاب الله معطلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيحيونها. بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله النصر والحق للإسلام والمسلمين. ولن الله تبارك وتعالى تكفل لنا، الله تبارك جل جلاله تكفل لنا وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر القرآن والسنة، بإذن الله تبارك وتعالى سيحفظ دينه وعباده الصالحين. Masya Allah Syekh. Ya silakan Tante. بسم الله أخوان، شكرا أخينا بانك. أريد أن أشكر الجميع إخواننا الجميع. أريد أن أشكرهم، بارك الله فيهم، جزاهم الله خير. إن شاء الله يا رب يكرمهم كرما واسعا طيبا. الإخوان المتصدقين المتبرعين. وشكرا على الفول بارك الله فيهم. Barakallahu fihum. Kepada teman-teman semua yang sudah memberi hadiah tadi kepada Tuan Syekh mengucapkan jutaan terima kasih. Semoga Allah memberkati hidup kalian dan rezeki kalian. Allahumma amin ya Rabbi ya Allah ikrimhum ya Rabbi yahfazhum ya Allah. Syukran akhi, syukran, barakallahu fikum, Allah ibarik fikum. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Tante, silakan Tante. Ya, tadi ya silakan. Ya. Jadi kenapa tadi aku Bang? Ya, Syekh. Tante. I love you Tante. Jadi I love you Tante. Masya Allah, I love you too Bang. I love you too Syekh. Ya. Masya Allah. Ya. Bang fil lughat Indonesia, yani fil lughat Arabiyah akhil kabir. Jadi gini, kenapa tadi aku ingin lihatkan kepada kalian bahwa Kristen itu kayak gitu sifatnya. Macam mana mereka, kalau mereka seandainya mayoritas, betul kata si Rudi Yohanes, betul kata si satu lagi Pendeta Esra Soro, bahwa kalau mereka mayoritas itu kayak anak anjing. Betul, satu orang aja ke sini nggak ada menghargai loh. Satu orang naik ke sini macam anak anjing, satu orang aja baru udah macam anak anjing. Apalagi kalau satu kampus, satu Indonesia, kandang anjing Indonesia ini nanti. Betul, nggak ada manfaatnya mereka. Kita membiarkan dia minta naik, kita naikkan, mau berdiskusi silakan. Tapi mereka nggak ada menghargai. Hoak si Muslim itu yang dikasih sama musuhmu itu apa ya?
Pertama Esra Soro, ya, bukan atau ya pemerkosa mamanya, maling babi, maling anjing, itu yang dikasih. Karena dari maling ini mereka dapat makan. Mereka maling anjing dikasih karena mereka makan bersama nanti dengan anjing yang dimaling ini. Ini bukti bahwa ajaran kasih itu nggak ada, teman-teman. Kita lihat, kita tidak ada bertanya, kita tidak ada membahas, kita bercerita dengan Syekh dari Masjidil Aqsa. Tapi apa yang dipertontonkan? Udah tua loh itu. Udah tua dia kelakuannya kayak anak setan, apalagi waktu mudanya. Mungkin mamanya pernah dipanjat sama dia. Ya. Mamanya pernah dipanjat, anaknya mungkin pernah ditengoknya lagi mandi itu, anak anjing tadi itu. Ya, biadab kelakuan oten-oten Indonesia ini memang betul biadab. Kita lihat, ya, mayoritas, di mana mayoritas oten di Indonesia ini? Tengok Manado, Medan, apa yang paling banyak di sana? Kafe, bar, lapo tua, lokalisasi. Ini, iya, jangankan ke Islam, ke Bidadinum aja mereka cakar-cakaran. Iya, memang mereka ini biadab, teman-teman. Nggak ada mereka, ilmu itu nggak ada. Mereka nggak ada diajarkan ya. Pertama, Syekh Falah naik Syekh. mana nih? Ada Falah. Bismillah. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.